Utang Anies bukan 50 miliar, tapi banyak sekali dan tidak dibayar. Utang Anies bukan cuma sama Mas Andi saja, justru utang Anies sangat banyak kepada warga Jakarta. Janji-janji kampanye Anies tidak ada satupun yang terwujud. Itulah utang Anies yang tidak bisa dilupakan warga Jakarta hingga saat ini. Jika janji tidak ditepati, maka apakah orang seperti Anies ini layak memegang amanah yang lebih luas lagi? Selain hanya pandai bicara, Anies juga mau menggunakan cara-cara brutal untuk meraih impiannya itu. Politik identitas yang sudah dimainkannya di Jakarta adalah bukti nyata. Entah nanti kalau misalnya ia lolos pencapresan, apakah akan lebih parah dari ini? Tentu saja ia akan melihat siapa lawannya dulu, kemudian menyusun cara-cara yang licik. Seorang yang sudah terbiasa munafik pasti sulit dipegang janji-janjinya. Apa yang diungkapkan oleh Henry Satrio bahwa isi perjanjian utang 50 miliar yang melibatkan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno hanya sebatas harus mengembalikan uang itu apabila kalah di Pilgub DKI 2017. Maka jika seandainya ini terjadi atau Anies Sandi kalah, apakah Anies mau bayar? Tentu saja tidak ada jaminan. Pasti akan ada kata-kata licik yang keluar dari mulut Anies. Mungkin saja ia akan berkata, inilah perjuangan bro. Memang kita harus berkorban. Dan ini demi warga Jakarta. Jadi mari kita bersabar dan menyiapkan strategi berikutnya. Dan berhasilnya Anies menjadi gubernur dengan segudang janji-janji kampanye. Hingga sampai masa jabatannya kelar, tidak ada yang terwujud. Anies hanya selalu ngeyel dan bermain kata-kata. Normalisasi mau didebatkan dengan naturalisasi. Kemudian anggaran siluman dibilangnya berlebihan bayar. Pandai benar orang ini bermain lidah. Lidah memang tak bertulang. Munafik yang berutang mana mungkin mau bayar. Warga Jakarta sudah banyak yang mengeluh selama Anies jadi gubernur. Namun dengan kelicikannya, Anies membuat pencitraan seperti mengadakan Formula E dan membangun JIS. Dan ternyata kedua proyek ini sangat bermasalah. JIS dibangun hanya tampak luarnya saja, megah. Namun begitu dipakai konser oleh Dewa 19 kemarin, borok itu pun ketahuan. Dan Formula E juga menunggu keberanian KPK bertindak. Jika KPK ternyata sudah dikuasai juga oleh para bohir dan Taliban, maka Indonesia memang sedang tidak baik-baik saja. Ini warning yang sangat berbahaya. Warga yang cukup cerdas bisa melihat jeli ketidakbecusan Anies. Maka soal utang sebenarnya juga sudah jelas bahwa Anies begitu licik memanfaatkan situasi. Anies berhasil memanfaatkan Sandi kan. Lalu kini pihak Anies berusaha membela diri.
Yang jelas, utang janji-janji kampanye Anies tidak ada yang dilunasi dan tidak akan mungkin bisa memenuhi janjinya kalau seandainya Anies berhasil jadi presiden. Indonesia bakal dijual. Welcome to the jungle. Apa yang diungkapkan Sandi soal utang ini sebenarnya bisa dijadikan warning bagi mereka yang dekat dengan Anies. Mereka yang dekat dengan Anies semuanya bisa dimanfaatkannya. Maka para relawan seperti Noel yang pindah haluan, kelak bisa jadi ia akan kecewa berat. Pasalnya Noel akan dimanfaatkan Anies. Tapi baguslah, orang-orang yang tidak punya pendirian dan mau dikibulin memang cocoknya berada di barisan para kadrun. Kadrun itu kan mau saja dikibulin oleh Anies. Lihat saja, para pendukung Anies banyak yang kecewa. Ada banyak orang-orang yang terlibat dalam memenangkan Anies di Pilkada DKI 2017. Saat bermasalah masalah hukum, mereka pun tidak diperhatikannya. Bahkan seperti Rizik Syihab pun menjadi orang yang sangat vital dimanfaatkan oleh Anies. Dan sebenarnya para kaum radikal itu juga secara tidak sadar sedang dimanfaatkan oleh Anies. Karena mereka dungu, maka mereka tidak menyadari hal itu. Malah dinilainya sebagai memperjuangkan Islam. Duh, Yohanes, makhluk paling licik. Memang Anies dan Nasdem Surya Paloh ingin saling memanfaatkan. Maka disinilah adu kelicikan bisa terjadi. Sayangnya di sini Nasdem bakal mengalami kerugian banyak, sedangkan Anies malah untung. Tanpa modal, nama Anies bisa digaungkan namanya masuk dalam bursa capres. Benar-benar licik ya. Jalan menuju Pilpres 2024 sudah tidak lama lagi. Tapi KPK seolah-olah masih enggan mengusut kasus Formula E yang sangat dipaksakan itu. Mungkinkah oknum di KPK ada yang mendukung Anies sehingga mengulur waktu mengusut tuntas kasus Formula E? Jika memang KPK memperjuangkan anti korupsi, maka seharusnya bergerak sebagaimana yang dikatakan Pak Mahfud MD, bahwa tidak ada urusan dengan pencekalan. Kalau memang terbukti, ya diproses. Jika Anies adalah orang yang mudah melanggar janji-janjinya alias munafik, maka para pendukungnya pun bisa jadi adalah orang-orang yang munafik juga. Mungkin banyak di sana para kadrun yang tampak religius, tapi ternyata kelakuannya kayak roh halus yang sangat menyeramkan. Para pendukung Anies mengikuti junjungannya. Jika Jokowi diikuti oleh orang-orang yang mau bekerja, beda halnya dengan Anies. Anies diikuti oleh mayoritas orang yang kalau bukan dungu, ya pencinta kardus seperti PKS dan mungkin juga si Noel. Jika sampai Anies jadi presiden, sungguh Indonesia telah mengambil keputusan yang salah. Dan ini artinya di Indonesia masih banyak orang yang sangat bodoh. Indonesia akan hancur-hancuran. Banyak bisnis yang akan dikuasai oleh para bohir
di belakang Anies, dan isu Cina atau tenaga asing serta isu komunis akan surut dengan sendirinya kalau Anies menguasai negeri ini. Licik memang dan sangat berbahaya. Jika memang Indonesia ditakdirkan menjadi negara yang maju, maka Anies bakal tidak jadi masuk bursa capres dan akan mempertanggungjawabkan perbuatannya hanya karena mencoba membangun pencitraan dan menutupi borok kinerjanya yang buruk dengan kasus Formula E. Tapi sebaliknya, akhir kata, salam hormat, salam NKRI harga mati. Wassalam.